Tes tes tes. Halo, apa kabar para penikmat zombie yang lagi pada rebahan, duduk, nonton, main, dan apapun itu. Kali ini saya akan membahas film zombie atau ala-ala zombie yang bergenre setengah horor ataupun horor. Film zombie dari Kanada ini dibintangi oleh Laura Vandervoort, Ben Hollingsworth, ditulis dan disutradarai oleh Jane dan Sylvia Soska yang sekaligus bermain dalam film ini. Diadaptasi dari film lawas tahun 70-an dengan judul yang sama. Film ini menceritakan seorang desainer bernama Rose yang menjadi eksperimen percobaan dari Dr. Brooks dengan menanamkan sel hidup pada wajah yang rusak akibat kecelakaan. Tapi justru Rose bertingkah aneh, selalu berhalusinasi, makan nasi, selalu haus minum darah. Apakah Rose dapat mengatasi semua ini? Dan apakah Rose sembuh, sehat walafiat? Siapkan cemilan kalian, duduk santai, rebahan, atau apapun. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang gadis introvert, agak pemalu, suka makan makanan organik atau vegetarian, terlambat datang ke tempat kerjanya karena hampir ketabrak mobil. Namanya Rose Miller. Rose Miller! Dia adalah seorang desainer yang bekerja di perusahaan milik Gunnar, bos yang sangat idealis dan sedikit galak. Your bullshit excuses! Won't you have nothing to say for yourself? Rose memiliki teman baik bernama Chelsea, yang juga mencomblangkan Rose dengan Brad, seorang fotografer yang bekerja di perusahaan itu juga. Ini dilakukan Chelsea agar Rose bisa mendapatkan cinta seutuhnya. Sesaat kemudian, datanglah Brad untuk mengajak Rose berkencan di acara di perusahaannya. Cie. Malam pun tiba. Rose bertemu dengan Brad. Di sini Rose berpenampilan beda. Ia mengenakan gaun bling-bling kacing-kacing yang sangat indah yang membuat Rose terlihat cantik. Kemudian mereka berdua terlihat mengobrol mesra di lantai atas. Rose terlihat malu-malu kucing ngobrol dengan Brad. Pada saat yang bersamaan, Rose tak sengaja melihat bos Gunnar datang di tempat acara tersebut. Brad yang melihatnya juga berniat mengajak Rose untuk bertemu bos Gunnar di bawah. Akan tetapi Rose menolak karena gaun bling-bling kacing-kacingnya yang dikenakannya adalah koleksi bos Gunnar. Brad pun turun untuk menemuinya. Sesaat kemudian ketika Rose berada di kamar mandi, ia mendengar percakapan dua model kembar yang juga bekerja di perusahaan itu, mengatakan bahwa Brad dipaksa Chelsea untuk berkencan dengan Rose. Mendengar hal itu, Rose merasa kesal terhadap Chelsea dan merasa dipermalukan. Rose pun merasa kacau dan ia pergi meninggalkan acara tersebut. Dan tiba-tiba, waduh. Seminggu kemudian, Rose tersadar dengan muka dan tubuh diperban. Dia sangat terkejut karena dia tak ingat apapun. Kemudian Rose ditemui oleh Dr. Keloid dan mengatakan bahwa Rose mengalami kecelakaan hebat yang merusak sebagian wajahnya dan merobek sebagian ususnya. Parahnya lagi, wajah Rose tidak bisa diperbaiki seperti semula. Rose pun meminta Dr. Keloid untuk melihat wajahnya dan dia pun shock. Shock karena wajahnya rusak parah layaknya seperti monster. Scene berganti saat Chelsea
mengajak Rose untuk tinggal di rumahnya setelah keluar dari rumah sakit tersebut. Karena Rose sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Karena orang tuanya sudah And please meninggal. help yourself to Kasihan, anything. This is your kasihan. home now too. Rose tampak sedih, terpukul, patah hati, depresi, putus asa saat melihat wajahnya sendiri di depan cermin. Saat makan pun Rose kesusahan karena harus menggunakan suntik besar untuk masukkan makanan ke mulutnya atau ke mulutnya. Di tengah kegalauan itu, Rose membuka laptop miliknya dan ia melihat cuplikan dari klinik Burroughs yang mengatakan bahwa transcend kerusakan sel pada itself tubuh not manusia just sporadically. bisa diperbaiki dengan menanamkan sel hidup yang diteorikan sebagai Transhumanism. Kemudian berangkatlah Rose dengan diantar sahabatnya Chelsea ke klinik tersebut. Sesampai di We're sana, here for you, not me. dia disambut baik oleh Dr. Burroughs yang sekaligus melihat dan meyakinkan Rose untuk segera dioperasi. You Tapi will Rose not be sempat our ragu first patient and certainly not our last. dan If you takut qualify, apakah all costs are ini covered. aman, apakah dia sanggup dengan biayanya. Dan akhirnya Rose What do you have to bersedia lose? setelah diyakinkan oleh sahabatnya Chelsea. Proses pun dimulai dengan pakaian merah-merah, merah darah. Dr. Burroughs menanamkan sel hidup berbentuk gel ke wajah Rose yang nantinya bisa mengembalikan wajahnya seperti semula. Setelah beberapa lama Rose tak sadarkan diri, akhirnya dia sadar dan langsung melepaskan perban di wajahnya. Di luar dugaan, wajah Rose kembali utuh seperti semula, bahkan lebih segar dan lebih cantik. Wow, amazing. Namun di malam harinya, Rose mengalami mimpi yang sangat aneh. Ia mendatangi seorang laki-laki yang berada di kolam, tepatnya di kolam renang, yang juga pasien klinik tersebut. Dan tiba-tiba Rose menggigit lidah laki-laki yang juga seorang aktor film tersebut hingga berdarah. Keesokan harinya ia menceritakan mimpi aneh tersebut Terrific, kepada isn't it? Dr. Burroughs. Dan You dokter mustn't push yourself. If you push yourself itu too hard, it can menyatakan affect the way itu adalah efek wajar dari pemulihan dirinya setelah operasi. Dr. Burroughs pun memberikan beberapa obat dan minuman nutrisi yang baik untuk dikonsumsi apabila ia bermimpi aneh ataupun berhalusinasi lagi. Ia pun diperbolehkan pulang dengan penampilan baru dan wajah yang baru yang jauh lebih segar dan terlihat cantik. Bahkan Rose sudah tidak mengenakan kacamata lagi. What? Melihat No ini, glasses? Chelsea yang menyebutnya terkejut dan sangat bahagia. Di beberapa hari kemudian, Rose menuangkan kebosanannya dengan menggambar desain beberapa baju. Tak lama kemudian, Rose didatangi oleh Brad untuk meminta maaf. Hideous, Dia right? terkejut melihat wajah Rose, seolah tidak pernah terjadi kecelakaan. Tapi malah Rose menyuruhnya pulang, karena ia masih merasa kesal dengan kejadian waktu itu. Ya, begitulah kalau perempuan lagi ngambek. Di malam harinya, Rose diajak pergi bersenang-senang oleh Chelsea. This feels bad. I don't need his pity. Tak sengaja, ia bertemu dengan Bos Gunner. Ia terkejut melihat My penampilan God. Rose yang tampak lelah. Bukan. Yang tampak lebih cantik dari biasanya, itu maksud saya. Dan Rose Well pun enough to come back to diizinkan work, untuk huh? kembali bekerja di perusahaannya. Rose dan Chelsea pun merasa sangat senang. Dan kemudian ia merayakannya dengan berdugem-dugem ria, asik, dan berbaur dengan lelaki yang ada di sana. Dan tanpa sadar Rose mengajak seorang pria untuk mojok sesaat. Kemudian di saat Rose berciuman, kejadian aneh tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba saja Rose merobek perut lelaki tersebut dengan mencakarnya. Seketika ia tersadar dan seolah-olah ia bermimpi buruk lagi. Di sini Rose banyak mengalami kejadian aneh setelah melakukan operasi di klinik rekonstruksi wajah tersebut. Ia tiba-tiba saja bisa merasa sangat lapar yang tidak tertahankan dan ia kembali meminum nutrisi pemberian dokter tersebut untuk mengurangi rasa laparnya. Namun setelah minum justru Rose merasa semakin lapar dan coba mencari makanan di kulkas. Seketika ia melihat daging mentah di kulkas,
tapi justru ia terobsesi dengan darah yang ada di pembungkus daging tersebut. Ternyata, tanpa ia sadari, prosedur eksperimen sel yang ia jalani membuat Ross ini menjadi carrier virus rabies jenis baru yang mirip dengan virus zombie yang bermutasi di dalam tubuh Ross. Dan semua mimpi buruk yang Ross alami adalah nyata, di mana saat ia merasa kelaparan, ia akan membunuh seseorang dan meminum darahnya. Dan secara otomatis, orang-orang yang ia serang akan terinfeksi virus yang ia bawa dan bertingkah ganas serta gila dan aneh layaknya zombie. Seperti aktor film yang pernah menjadi pasien di klinik tersebut. Setelah terinfeksi, ia bertingkah aneh dengan menggigit dan memakan daging. Berganti ke scene berikutnya. Di sini terlihat Ross sedang menunjukkan hasil desain berbagai macam baju rancangannya. Meskipun terlihat menyeramkan, namun Bos Gunner merasa sangat senang dan Thank you sangat for this opportunity. menyukainya. I won't let you down. Tak lama kemudian, Brad kembali datang dan mengajak Ross makan siang sebagai permintaan maafnya. Ross pun menyetujui. Di saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba ia merasakan ada yang aneh di dalam mulutnya. Ia sangat terkejut ketika melihat semacam gigi taring tumbuh di dalam mulutnya. Ih, ngerinya Bella. Kemudian ia mencoba menelpon dokternya lagi, namun tidak ada jawaban sama sekali. Ross sampai saat ini belum menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Bahkan ketika ia lapar, ia dapat memangsa manusia dengan menganggapnya sebagai halusinasi saja. Kembali ke pekerjaan Ross. Kali ini ia sedang ditinjau oleh Bos Gunner tentang gaun yang akan dikenakan pada pameran nanti. Ross pun berhasil membuktikan pada Bos Gunner bahwa rancangannya berbeda dari biasanya dan akan dikenakan Chelsea di puncak acara fashion show nanti. Dan acara pun dimulai. Di sini terlihat Bos Gunner diwawancarai tentang hasil rancangan busananya di tengah wabah virus yang melanda di sebagian kota. Di scene lain diperlihatkan Ross yang sedang kebingungan mencari Chelsea yang tak kunjung datang dan tak tahu di mana keberadaannya. Have you seen Chelsea? Sesaat kemudian Chelsea datang dengan wajah agak berantakan. Ia menceritakan bahwa di jalan tadi terjadi kekacauan akibat wabah virus dan ia sempat tergigit di pergelangan tangannya, yang artinya ia akan terinfeksi dan akan menjadi semacam zombie. Di saat yang bersamaan, Ross menerima telepon dari dokter yang meminta untuk datang ke klinik itu, namun Ross menolak karena dia masih berada dalam acara fashion show itu dan akan datang di keesokan harinya. Fashion show pun dimulai. Awalnya semua berjalan lancar seperti biasa, namun tiba-tiba terjadi perilaku aneh pada model pria berbaju kuning ini, seperti terinfeksi virus. Fashion show pun masuk ke acara puncak. Tibalah Chelsea keluar dengan baju rancangan Ross, tapi Chelsea terlihat aneh dengan darah di bagian mulutnya. Ternyata ia sudah terinfeksi virus akibat gigitan. Dan kekacauan pun terjadi. Chelsea menggigit Bos Gunner hingga tewas dan kemudian ditembak oleh aparat keamanan. Dan kemudian ia dipaksa oleh Brad untuk pergi ke klinik. Setelah sampai di klinik, ia bertemu Dr. Brooks dan menceritakan halusinasinya yang semakin kelihatan nyata dan ingin segera disembuhkan. Kemudian dokter itu menyuruh Ross dan Brad masuk ke ruangan untuk ditangani. Tapi justru Ross dan Brad dijebak dengan dimasukkan ke dalam ruangan semacam ruangan isolasi yang tertutup rapat. Di sini dokter itu telah mengetahui bahwa eksperimennya telah gagal untuk yang kesekian kalinya. Di sini terlihat juga sesosok monster mengerikan yang ternyata adalah istri Dr. Brooks. Ia juga mengalami kegagalan eksperimen saat mengobati penyakit kankernya.
Mereka yang terjebak pun tak berdaya, sehingga Brad sengaja disiram darah untuk memancing monster yang ada pada tubuh Ross keluar. Pada kenyataannya, Ross tak mampu menahan monster yang ada dalam tubuhnya, sehingga ia menusuk leher Brad dengan belalainya. Dan Ross pun memotong belalai tersebut agar bisa menyelamatkan Brad. Namun, Brad tidak tertolong dan tewas. Merasa marah, Ross pun menusuk istri, dokter, hingga tewas, dan kemudian menggorok lehernya sendiri, hingga meregang nyawa dan mengakhiri semuanya. Ternyata tidak. Di akhir scene diperlihatkan Ross yang masih hidup. Ternyata Ross kekal dan tidak bisa mati. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Kira-kira endingnya menegangkan atau bagaimana? Silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Dan alur cerita film cukup sampai di sini. Saya akhiri. Dadah.